Jadi kami dari awal memang ingin sidang ini secara offline. Sudah kita sampaikan, namun jaksa berkeras untuk sidang online. Nah, sidang hari ini kita juga menyampaikan ke majelis hakim surat secara resmi bahwa wajib untuk dilaksanakan secara offline. Karena apa alasannya? Ya, kami melihat bahwa untuk cepatnya proses ini dan menegakkan keadilan supaya Habib Bahar bisa menyampaikan apa yang menjadi argumennya dia secara bebas, tidak terganggu sinyal dan lain-lain, maka beliau harus dihadirkan menurut kami. Demi kelancaran berarti? Betul, demi kelancaran. Karena ada beberapa media menyampaikan kendala dari sidang online itu adalah sinyal offline. Saya akan membuktikan bahwasanya saya tidak memberitakan kebohongan. Nanti akan kita buktikan semuanya di pengadilan. Jadi saya tidak mempunyai komentar, kita buktikan di pengadilan saja. Dan agar pengadilan ini berjalan kondusif. Adapun kronologi singkat adalah sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung, berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong. Beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain, kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Detik News, sidang kasus hoaks Habib Bahar, kesal ceramahnya diunggah ke YouTube. Jakarta, Habib Bahar bin Smith sempat kena saat mendengar keterangan pelapor kasus hoaks yang menjeratnya. Hal ini dikarenakan pelapor bernama Tubagus Nur Alam menyebut ceramah yang disampaikan Bahar mengandung unsur kebohongan. Dilansir Detik Jabar, awalnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Marda Dinata, Selasa tanggal 10 bulan 5 2022, Habib Bahar menanyakan alasan Tubagus melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Menanggapi hal tersebut, Tubagus mengaku tak suka dengan adanya ceramah berunsur kebohongan. Saya tidak suka ada unsur kebohongan, saya lihat bohong dari berita, kata Tubagus menjawab pertanyaan Habib Bahar. Habib Bahar lantas menanyakan, dari mana tahu ada unsur kebohongan dalam ceramahnya? Tubagus menjawab, dia mendapatkan informasi dari media. Tahu dari mana benar bohong? Bisa jadi media bohong enggak? Kata Habib Bahar menanyakan. Enggak tahu, kata Tubagus menjawab singkat. Selain itu, Habib Bahar menyatakan kekesalannya saat ceramahnya diunggah ke YouTube. Dia mengaku tak tahu menahu bila ceramahnya muncul di YouTube. Jaksa penuntut umum menghadirkan pelapor Habib Bahar bin Smith dalam lanjutan sidang kasus hoaks. Pria bernama Tubagus Nurul Alam menyebut ceramah Bahar disiarkan di YouTube mengandung unsur kebohongan. Hal itu diungkapkan Tubagus saat diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Marda Dinata, Kota Bandung pada Selasa tanggal 10 bulan 5 2022. Dalam sidang tersebut, Tubagus mengaku mengetahui ceramah Habib Bahar lewat tayangan YouTube yang diunggah akun Tatang Rustandi. Saya melihat video itu di YouTube pada tanggal 16 Desember 2021, ucap Tubagus.
Jaksa lantas menanyakan terkait isi tayangan yang disaksikan oleh Tubagus. Menurut Tubagus, tayangan yang disaksikan itu berupa ceramah Habib Bahar dengan latar panggung dalam sebuah acara. Beliau, Habib Bahar, mengatakan Habib Rizik dipenjara karena melaksanakan Maulid Nabi. Pengawal 6 itu Laskar FPI diikuti. Saya kira itu bohong, tutur dia. Yang saya tahu Habib Rizik Syihab dipenjara karena melanggar PPKM. Pengawal 6 itu meninggal karena ditembak polisi yang saya tahu dari media, kata Tubagus menambahkan. Tubagus menyatakan apa yang diucapkan pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyyin tersebut berupa berita bohong. Bahkan ia menyebut selama ini tak ada kegiatan keagamaan termasuk Maulid Nabi yang berujung di bui. Menurut saya Pak Jaksa, umat Islam itu santun. Perayaan Maulid Nabi itu beliau berkata bohong. Enggak mungkin di Indonesia merayakan Maulid Nabi dan dipenjara. Di kampung saya saja banyak Pak Jaksa yang merayakan Maulid Nabi dan tidak dipenjara, kata dia. Jaksa juga menanyakan soal komentar dalam unggahan YouTube tersebut. Menurut Tubagus, komentar yang muncul menimbulkan pro dan kontra. Pada saat nonton banyak komen pro dan kontra, ujar Tubagus. Saudara ikut komen, tanya Jaksa. Tidak hanya nonton, jawab Tubagus. Salah satunya apa komennya? Tanya Jaksa lagi. Saya lupa Pak Jaksa, yang pasti komennya pro dan kontra. Ada yang mendukung dan tidak, kata Tubagus menjawab. Usai menyaksikan tayangan tersebut, Tubagus langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Selama proses penyelidikan, Tubagus sudah diperiksa oleh polisi. Bahar diseret ke meja hijau atas kasus dugaan penyebaran berita bohong saat ceramah Maulid Nabi di Bandung. Selain Habib Bahar, pengunggah video Tatan Rustandi juga diadili. Dalam perkara ini, Habib Bahar dan juga pengunggah video dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik JO pasal 55 ayat 1E KUHP pidana. Berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya. Sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman.